Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya buatkan video dengan tema kisah nyata tidak sholat tapi rezeki dagangan lancar. Kisah nyata ini adalah pertemuan saya dengan seorang ibu rumah tangga yang berdagang sebuah makanan di salah satu kota besar di Jawa Timur ketika dulu saya masih belum menikah. Insya Allah kisah ini terjadi kurang lebih belasan tahun yang lalu. Saya beberapa kali makan di warung ibu tersebut, kemudian terjadilah suatu percakapan di mana saya itu menceritakan bahwa saya mengurungkan niat untuk menikahi seorang wanita yang dulunya ibu itu mengenal bahwa wanita tersebut insya Allah akan saya jadikan seorang istri. Tapi ketika saya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa mimpi bagian kenabian yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi bagian dari kenabian itu tidak mungkin dusta. Maka saya mengurungkan niat untuk menikahi seorang wanita karena Allah memberi petunjuk bahwa wanita itu tidak baik. Setelah saya menceritakan hal itu, seorang ibu penjual makanan yang saya temui di saat itu mengatakan, yang intinya kenapa saya itu bisa percaya petunjuk seperti itu. Kalau misalkan saya mengatakan itu petunjuk Allah, sedangkan beliau itu tidak pakai begitu-begitu, bahkan beliau mengaku diri beliau itu tidak sholat, dan dia cerita itu dengan tersenyum, seolah-olah tidak ada masalah dengan kemaksiatan yang beliau lakukan itu. Beliau mengatakan bahwa dirinya tidak sholat tapi rezekinya lancar, sembari tertawa. Itu di saat mengatakannya kepada saya sambil tertawa. Nah, seperti ini saudara-saudariku, orang awam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariat Allah atau peraturan bab yang halal dan yang haram, tidak mengenal asma-asmanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan Allah. Beliau tidak mengenal itu. Jadi orang awam ini adalah orang yang seperti Allah katakan kepada Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghawthiyah. Allah berkalam hakikat kepada beliau, wahai penolong agung, aku menciptakan orang awam, namun mereka tidak mampu memandang cahaya kebesaranku. Maka aku meletakkan tirai kegelapan di antara diriku dan mereka. Orang awam itu adalah umat Islam di level Muslim. Kita ketahui umat Islam itu ada 3 tingkatan. Muslim, mukmin, ihsan. Mukmin itu sudah mengetahui hukum-hukum syariat, sudah bertarekat mengamalkan ilmu syariat di dalam kehidupannya, menjadi ahli ibadah yang disebut oleh Allah di dalam kitab Al-Mawaqif wal Muqatabah, itu ahli langit, orang yang sudah membesarkan nama Tuhan. Mereka di level mukmin, orang yang sudah berusaha melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan makom ihsan, orang yang ibadahnya seolah-olah melihat Tuhan dengan mata hatinya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sabdakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, apa itu ihsan? Jadi kalau makom ihsan itu, kalau misalkan dia tidak sampai kepada musyahadah, melihat Allah dengan mata hatinya, maka
dia paling rendah di level muraqabah, merasa diawasi oleh Allah sehingga takut untuk bermaksiat. Nah, sedangkan saudara kita, ya seorang ibu yang awam ini di level muslim, ya, tunduk kepada agama Islam, namun belum beriman, imannya belum masuk di dada beliau. Sehingga dengan tertawa beliau mengatakan bahwa dirinya tidak sholat tapi rezekinya masih lancar. Jadi beliau itu termasuk orang awam yang tidak mampu memandang cahaya kebesaran Allah. Maka Allah meletakkan tirai kegelapan di antara Allah dan beliau itu. Yang dimaksud cahaya kebesaran adalah tidak mengerti tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, yang hal itu adalah terkait dengan asma-asmanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, yang semuanya Allah firmankan di dalam Al-Quran dan juga dimuat di dalam As-Sunnah. Beliau tidak mengetahui ilmu syariat, sehingga tidak mengetahui dampak-dampak bahaya dari perbuatan seperti itu. Namun, beliau ini belum termasuk istidraj. Kita ketahui tentang istidraj, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, yaitu jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Beliau sepertinya bagian dari orang yang mendapat istidraj, tapi tidak. Karena apa? Karena walaupun rezeki dagangannya lancar, beliau mengeluhkan tentang anak perempuannya yang sering tidak menuruti perkataan beliau itu sebagai ibunya. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa materi, tapi berupa anak yang soleh atau soleha, berupa ketaatan. Intinya semua hal yang baik yang diberikan oleh Allah itu adalah rezeki. Jadi ibu ini tidak memahami hal itu, bahwa anaknya yang tidak patuh kepada diri beliau itu adalah balasan dari Allah atas ketidakpatuhan dirinya, yaitu tidak melaksanakan sholat. Manusia itu kalau misalkan berbuat kemaksiatan, maka Allah bisa saja membuat anaknya tidak patuh sehingga jadi cobaan bagi orang tuanya. Bisa juga tentang hartanya, entah itu dicopet orang atau dirampok atau kebakaran. Maka kita harus mengingat firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Itulah kenapa saya mengatakan ibu tersebut belum termasuk orang yang diistidraj oleh Allah. Karena ketika beliau bermaksiat tidak mengerjakan sholat, Allah masih menampakkan kasih sayangnya, ingin menghapus dosa-dosanya dengan memberikan keburukan, kesusahan berupa anaknya yang tidak menuruti perkataan beliau. Mungkin masih banyak lagi keburukan-keburukan yang beliau dapat, cuman yang diceritakan kepada saya di saat itu hanya tentang anaknya itu. Maka kita harus mengingat sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, dan kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab itu." Dosa-dosa seseorang muslim itu bisa dihapus dengan adanya musibah buruk yang ditimpakan karena kemaksiatannya. Tentunya ada syaratnya. Kalau misalkan orang yang diuji keburukan itu ridho, minimal bersabar. Tapi kalau tidak ridho, maka Allah murka. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda di hadis yang lain. Jadi jangan sampai kita mengikuti seperti yang diperbuat ibu tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.